Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianti dari kelas B2, Prodi PGSD S1 2024-2025. Di sini saya akan menjawab soal UAS Pendidikan Agama Islam dari Pak Dedi Junaedi MAG. Jawaban tugas pertama, yang pertama, A. Mencapai ketenangan dan kestabilan emosional. Menikah bertujuan untuk menciptakan ketenangan dan kestabilan emosional bagi pasangan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu dari jenis kamu sendiri agar kamu merasa tenang kepadanya. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Pernikahan menciptakan lingkungan yang stabil di mana pasangan dapat saling mendukung dan memberikan rasa aman. Yang ke-B, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Tujuan utamanya dari pernikahan dalam Islam adalah membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan rahmat. Konsep ini dijelaskan dalam Al-Quran, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu dari jenis kamu sendiri agar kamu merasa tenang kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Keluarga yang sakinah atau yang artinya tenang, mawadah yang artinya kasih sayang, dan rahmah artinya rahmat adalah harapan dari setiap pernikahan. Terus yang ke-C ada menjaga kesucian dan ketaatan. Menikah juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga kesucian dan ketaatan. Dengan menikah, seseorang dapat menjaga diri dari perilaku yang dilarang seperti zina, perbuatan dosa seksual di luar pernikahan. Islam mengajarkan bahwa menikah adalah cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional sesuai dengan petunjuk Allah. Yang ke-D, melanjutkan keturunan dan mendidik anak. Pernikahan dalam Islam juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan mendidik anak-anak. Islam menganggap anak sebagai karunia dari Allah dan amanah yang harus dididik dengan baik. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukanlah bagian dari umatku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendidik anak dalam ajaran Islam dan memastikan mereka tumbuh menjadi individu yang baik adalah bagian dari tujuan pernikahan. Memperkuat ikatan sosial dan keluarga. Menikah juga memiliki tujuan untuk memperkuat ikatan sosial dan keluarga. Pernikahan dapat mempererat hubungan antara dua keluarga
dengan menciptakan jaringan sosial yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya hubungan kekeluargaan dan saling menghormati antar sesama. Yang ke F, meningkatkan ibadah dan amal soleh. Menikah dapat menjadi sarana untuk meningkatkan ibadah dan amal soleh. Dalam pernikahan, pasangan dapat saling mendukung dalam melaksanakan kewajiban agama seperti sholat, puasa, dan sedekah. Pernikahan juga dapat menjadi kesempatan untuk bersama-sama beramal dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, relevansi tujuan ini dengan keputusan Farhan dan Aisyah dalam konteks pernikahan mereka dapat dilihat dari bagaimana mereka memandang dan menjalani hubungan mereka dalam Islam. Farhan dan Aisyah, jika memutuskan untuk menikah, seharusnya melakukan dengan niat untuk menciptakan keluarga yang penuh cinta dan kedamaian. Mereka juga harus saling mendukung dalam mencapai ketenangan hati dan mendidik keturunan yang baik. Di sini ada tekanan dari orang tua terkait pesta pernikahan. Solusinya yaitu dengan komunikasi terbuka, Farhan dan Aisyah perlu berbicara dengan orang tua mereka dengan sikap yang lembut namun tegas, menjelaskan bahwa mereka menginginkan pernikahan yang sederhana. Di sini juga ada kekhawatiran Aisyah tentang peran dan pendidikan setelah menikah, yaitu solusinya dengan diskusi tentang pembagian peran. Farhan dan Aisyah perlu berdiskusi tentang pembagian tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga setelah menikah. Aisyah bisa berbicara dengan jujur tentang kekhawatiran terkait pendidikan dan karir, dan Farhan juga perlu mendengarkan serta memberikan dukungan. Di sini juga ada saran dari teman Farhan untuk menunda pernikahan. Solusinya yaitu evaluasi secara objektif. Farhan dan Aisyah perlu duduk bersama dan mengevaluasi apakah memang keputusan untuk menunda pernikahan benar-benar dibutuhkan. Di sini ada solusinya yaitu secara spiritual, meningkatkan ibadah bersama, pendidikan agama seperti bisa mengikuti kelas-kelas agama atau kajian bersama. Terus di sini ada sosial, membangun komunikasi yang baik untuk menjalani pernikahan yang harmonis. Komunikasi juga yang jujur dan terbuka itu sangat penting. Terus dari segi finansial yaitu menggunakan keuangan dengan bijak. Nah, mereka juga bisa komitmen untuk berbagi tanggung jawab dalam mengelola keuangan untuk mengelola keuangan rumah tangganya. Nah, di sini ada prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam agama Islam, yaitu yang pertama mu'alim atau pengajar. Dia harus memiliki ilmu yang mendalam dan dapat menyampaikan ilmu dengan cara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak terburu-buru. Terus ada murabi, pendidik akhlak. Di sini juga harus mendidik akhlak siswa agar sesuai dengan ajaran agama. Seorang murabi berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai moral, kejujuran, empati, dan rasa tanggung jawab. Terus ada muzakir, pemberi nasihat. Kita juga harus memberikan nasihat kepada siswa-siswi kita. Terus ada mursyid atau pembimbing, yaitu seorang pembimbing yang menuntun siswa dalam mengenal Allah, Rasulnya,
secara lebih mendalam. Di sini ada 3 strategi praktis untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa agar Ustadz Hasan bisa memperbaiki hubungan eh, emosional dengan siswanya. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan kasih sayang dan kelembutan. Terus yang keduanya memberikan penguatan positif. Nah, di sini juga ada contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif. Nah, yang pertama, Ustadz Hasan harus bisa mencoba beberapa metode atau kegiatan berikut. Yang pertama yaitu kelas berdasarkan diskusi kelompok. Terus yang kedua ada menggunakan metode storytelling atau kisah inspiratif seperti menonton film ataupun eh, kisah-kisah nabi, nabi, para sahabat-sahabatnya maupun tokoh Islam lainnya. Terus yang ke C yaitu mengintegrasikan praktek doa dan ibadah dalam kegiatan kelas. Jawaban tugas ketiga. Makna Islam rahmatul lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat, mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Nah, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Baik, terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Saya Widianti pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.